Kemudian, Shin memperlihatkan kejadian di masa lalu Jin Murin. Terlihat sebuah tangan kecil yang berlumur cairan merah. Aku hanya memukulnya sedikit dan dia mati, ucap anak itu sembari menangis. Mereka adalah yang terakhir. Habisi mereka dan bakar apapun yang tersisa, ucap seorang pria kepada bawahannya di sana. Bagaimana dengan gadis lainnya? Ini agak memalukan, tanya salah satu pria di sana ke pemimpinnya. Hahaha, wanita dewasa tidak ada gunanya. Kita membutuhkan sandera anak-anak agar kita bisa mengikat kaki dan tangan mereka. Kemudian, pemimpin itu merasakan sesuatu. Hah? Menjengkelkan sekali, ucap pria itu dikarenakan tubuhnya ditusuk dengan sebuah kayu. Beraninya perempuan bajigur ini menusuk tubuhku. Apa dia keturunan iblis? Ucap pria itu ke anak perempuan kecil yang sedang menusuknya dengan tubuh yang gemetar. Hah? Tidak masalah kan jika berkurang satu bocah? Biarkan dia pergi ke sisi ibunya sekarang. Tiba-tiba, dengan sangat cepat, kepala pria yang sedang bersama anak kecil itu pun terlepas dari tubuhnya. Tutup matamu. Kau tidak boleh melihat apa yang terjadi, ucap Jin Murin kala itu yang tiba-tiba sudah ada di sana. Ketua kita dikalahkan. Kau juga keturunan iblis, ucap para bawahan pria yang sudah tewas tadi. Tidak, aku adalah iblis, ucap Jin Murin sembari dengan cepatnya telah membantai para krocok-krocok itu. Kemudian terlihat semua pria dewasa di sana telah tewas dengan mengenaskan. Lalu setelahnya, Jin Murin merasakan ada sesuatu yang mendekatinya. Wow, kau terlihat sangat mudah tapi lumayan juga, ucap seseorang ke Jin Murin. Sudah kuduga kau adalah iblis sangat gigih, lanjut ucap pria itu sembari terlihat banyak anak-anak yang disandra oleh bawahannya. Turunkan anak-anak itu, ucap Jin Murin dengan tatapan mata yang tajam ke orang-orang yang menyandra anak-anak kecil di sana. Hah? Tatapan tajam? Kau memahami situasi. Aku akan ampuni anak-anak ini jika kau mendengarkanku. Pertama, buang apa yang kau pegang. Pedang itu terlalu menakutkan. Kemudian Jin Murin pun melepaskan pedangnya. Bagus, lanjut ucap orang itu. Selamatkan aku, ucap salah seorang anak kecil yang disandra ke Jin Murin, sembari terlihat tubuhnya gemetar karena takut. Melihat itu semua, terlihat dari ekspresi wajah Jin Murin menunjukkan kekesalan yang sangat dalam ke orang-orang yang menyandra anak-anak kecil itu. Lalu pria itu tersenyum bengis ke arah Murin yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu kemudian Shin kembali ke cerita utama di saat Murin sedang sangat marah kepada Akwi Cheong dikarenakan keponakannya telah disandra. Daiha, jaga anak ini, perintah Murin ke Daiha. Baik pangeran kecil, jawab Daiha ke Murin dengan ekspresi wajah yang sangat kaget setelah melihat ekspresi Murin yang lagi kesal ke Akwi Cheong di sana. Beraninya kau. Pertama-tama aku keracunan dan sekarang aku tidak masalah. Aku tidak tahu dari mana pria itu berasal. Aku akan membunuhmu di sini, ucap Akwi Cheong ke Murin dengan sangat kesal. Aku juga berpikiran yang sama, sahut Murin kembali ke Akwi Cheong. Dengan cepat, Akwi Cheong langsung menyerang Jin Murin. Dengan jurus yang sudah dikeluarkan di tangannya, Akwi Cheong melesat maju, akan menghantamkan jurus itu ke Jin Murin. Kedua serangan mereka saling berbenturan dengan sangat luar biasa. Mereka pun saling jual beli serangan dengan sangat sengitnya. Gila, apa ini benar-benar pertarungan manusia? Apa beginilah pertarungan di antara para master yang orang-orang bicarakan? Pikir Daiha dalam benaknya kala itu setelah melihat pertarungan Jin Murin dan Akwi Cheong di sana. Lumayan juga. Kau adalah yang terbaik di antara semua orang yang kutemui di Pajung, tapi hanya cukup untuk mengintimidasiku. Deadly Ghost cuma lengah, tapi asal tahu saja, aku tidak sepertimu, ucap Akwi Cheong ke Murin, sembari akan menyerang kembali dengan skillnya yang terlihat sangat mengerikan. Dia mengganti lengannya dengan teknik langkah. Akwi Cheong adalah master kultivasi semacam itu, pikir kembali Daiha sembari terus memperhatikan pertarungan itu. Akan kubunuh kau, ucap Akwi Cheong sembari akan menyerang Jin Murin. Namun seketika dengan cepat pedang yang dipegang oleh Akwi Cheong terlepas dari tangannya sendiri. Akwi Cheong pun sangat terkejut menyadari itu. Begitu juga dengan Daiha. Saking terkejutnya sampai-sampai tanpa sadar Daiha pun membuka mulutnya. Lalu terlihat tangan Jin Murin mengarah ke atas, sepertinya akan menunjukkan salah satu skillnya. Ketahuilah tempatmu. Sejauh ini berhasil membuatmu putus asa.
ucap Murin ke Akwi Cheong dengan mata yang sangat tajam. Apa? Sahut Akwi Cheong, terkejut melihat skill yang dikeluarkan Murin kepadanya. Kemudian, Murin melepaskan jurusnya itu ke Akwi Cheong di sana. Teriak Akwi Cheong setelah terkena teknik Murin yang sangat dahsyat itu kepada dirinya. Ini luar biasa. Rumornya salah. Three Evil Under Heaven bahkan tidak mendekati master terbaik, pikir Daiha kembali setelah melihat juga skill yang dilepaskan Murin ke Akwi Cheong di sana. Aku salah. Selamatkan aku, teriak Akwi Cheong sembari terjatuh di atas tanah. Seketika, mata Akwi Cheong terbuka sangat lebar karena melihat sesuatu di atasnya. Sudah kubilang padamu, aku akan membunuhmu dengan cara yang paling mengerikan, ucap Murin ke Akwi Cheong yang sedang terkapar di tanah, sembari telah mengeluarkan lagi jurusnya yang bernama Eight Heavenly Reflection dan Blood Prison Rain. Ini hukuman suci, dasar bajigur, lanjut ucap Jin Murin ke Akwi Cheong kala itu. Teriak Akwi Cheong yang akan terkena jurus yang telah dilepaskan kembali oleh Murin. Setelahnya, terlihat ledakan energi yang cukup besar setelah teknik yang dilepaskan Murin menghantam tubuh Akwi Cheong. Three Evil Under Heaven Deadly Ghost of the Night Joyang tewas. Three Evil Under Heaven Blood Heaven Asura Akwi Cheong tewas. Orang yang mengalahkan dua pembunuh itu adalah Faceless Deity dari Sang Cheon, atau yang disebut juga Faceless King. Itu semua terjadi hanya dalam rentang waktu 2 jam lebih. Daiha, panggil Murin ke Daiha. Iya pangeran kecil, sahut Daiha dengan sangat kagetnya. Apa kau salah satu bawahanku? Tanya Murin ke Daiha. Apa maksud Anda? Aku telah mengikuti pangeran kecil selama ini, jawab Daiha sembari merasa bingung dengan pertanyaan yang telah didengarnya dari Murin. Aku terlalu sibuk. Tentu saja, aku punya banyak mulut untuk diberi makan. Barusan, aku terlalu bersemangat dan membuat masalah besar karena itu. Jelas Murin ke Daiha. Maksudmu kau bisa melakukannya dengan energi yang lebih sedikit? Gumam Daiha bertanya sendiri dalam benaknya. Teknik yang baru saja kau gunakan adalah seni bela diri yang harusnya tidak dikenal dunia. Jika terungkap, semua Murin akan bersatu dan membantai seluruh keluargaku. Bisakah kau terus mengikutiku seperti ini? Lanjut jelas Murin ke Daiha dan bertanya kembali. Ya, aku akan mengikuti Anda. Bahkan jika Anda bukan master terbaik, tapi pangeran kecil lemah yang dipukuli di penginapan. Aku akan mengikuti Anda apa adanya, terang Daiha menjawab Murin. Bagus, temui aku saat aku mendapatkan kembali kesadaranku. Kau juga pasti punya banyak pertanyaan tentangku, ucap Murin kembali ke Daiha. Pangeran kecil, kesadaran? Anda masih berdiri kan? Tanya Daiha ke Murin. Itu... Aku hampir jatuh, hahaha, ucap Murin. Kemudian ia terjatuh. Pangeran kecil, teriak Daiha melihat Murin terjatuh lemah. Daiha, teknikku itu rahasia, ucap Murin. Aku mengerti, sahut Daiha. Soal Deadly Ghost of the Night juga, jangan mengatakannya pada Tuan, ucap lagi Murin ke Daiha. Aku mengerti, jawab Daiha kembali. Penyelamatan keluarga Jiong berakhir aman. Saat orang lain panik soal 3 juta koin perak dan penyelamatan orang yang diculik, aku harus menggantikan pangeran kecil yang tidak sadarkan diri setelah menghabiskan banyak energi. Pertama, soal Deadly Ghost di gua. Sebagai orang dengan karakter yang baik, Tuan tidak menanyakan secara detail soal situasinya. Luka Han Kiong dan Jucho juga pulih dengan cepat. Belum lagi penjaga naga mereka yang kokoh, tubuhnya yang keracunan, dan usaha master membuat serangan Akwi Cheong dangkal. Masalahnya adalah, pikir Daiha kala itu. Saat mengejar Akwi Cheong, aku menemukan ini di tempat kau, pangeran kecil dan nona kecil berada. Apa ini? Apa komandan unit Daiha tahu? Ini adalah pedang komandan. Terima kasih telah menemukannya. Bukan itu yang kutanyakan. Teknik Eight Heavenly Reflection dan Blood Prison Rain bersamaan. Kenapa pedang pangeran kecil di tanah dengan diliputi energi dari sekte Eight Emperor? Tanya Danrewa ke Daiha. Sejenak terlihat Daiha hanya diam setelah mendengar pertanyaan dari Danrewa di sana. Sahut Daiha terhenti. Aku lupa membawa pedangnya, gumam Daiha dalam benaknya, sembari terlihat raut wajahnya sangat cemas dengan tangan yang gemetar sambil memegang gelas minumannya.